Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena kita sudah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wafi selaku dosen pembimbing kita mata kuliah Aswaja. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi kami yang bertemakan ijtihad, ittiba, taklid, dan tarjih. Langsung saja saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang ijtihad. Jadi pengertian ijtihad itu menurut bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi menurut bahasa ijtihad adalah berusaha untuk berupaya atau berusaha untuk bersungguh-sungguh. Menurut Dr. Andes Wahab Az-Zaili, ijtihad adalah perbuatan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan usaha bersungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, arti ijtihad adalah qiyas. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam ijtihad. Jadi ada 3 macam ijtihad. Yang pertama, al-ijtihadul bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Yang kedua, al-ijtihadul qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Yang terakhir, al-ijtihadul istilahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dari perwakilan kelompok 4 akan melanjutkan materi daripada mata kuliah keaswajaan, yakni tentang ittiba, dari pengertian macam-macam ittiba, tujuan dan hukum ittiba. Baik, langsung yang pertama yakni pengertian ittiba. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba ini menurut ulama usul, ya, ini mengikuti semua bentuk ajaran, ya, yang diperintahkan, yang dilarang, ya, yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah paham ya? Kemudian kita lanjut yang kedua, macam-macam ittiba. Yang pertama, ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ulama sepakat bahwa semua kaum muslim ini wajib mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Yang kedua, ittiba selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini ulama ini berbeda pendapat, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian kita lanjut, yakni tujuan daripada ittiba. Dengan adanya ittiba diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan pengertian, tanpa diselimuti keraguan sedikit pun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan menimbulkan keikhlasan. Nah, daripada keikhlasan ini pasti kita khusyuk. Keikhlasan dan kekhusyukan ini merupakan syarat sah suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. Jadi tujuannya ini, ya, ini menyeluruh, ya, terlebih lagi orang awam, ya,
yang ketika ingin melakukan ibadah ini masih ragu-ragu. Nah, tujuannya agar dia ini nggak ragu-ragu, karena ini sudah mengikuti ya langsung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu bingung, misalnya perintah sholat ya udah sholat gitu. Itu kan langsung perintah berpuasa, zakat, itu sudah perintah yang mutlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dilarang untuk melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhirnya, hukum daripada ittiba. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu berittiba, ittiba kepada Rasulullah. Nah, hukumnya apa ini hukumnya? Wajib. Nah, hukumnya wajib. Jangan membuat istilahnya ini, membuat sesuatu yang kita rangkai sendiri. Nah, tanpa kita ini melihat hukum, melihat Al-Quran, dari Al-Quran. Nah, selayaknya ini yang kita ikuti adalah Rasulullah, bahwa asalnya ya semua itu udah diwajibkan kita untuk berittiba, mengikuti ya. Mengikutinya bagaimana ya? Mengikuti sunnah beliau ya, yang diajarkan beliau. Nah, meskipun kita nggak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi ilmu beliau, apa yang disampaikan beliau ya, kalau kepada para sahabat itu bersanad lanjut kepada guru kita, gurunya kita lagi sampai itu bersanad. Maka daripada itu hukumnya kita wajib berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, entah itu apa yang dilarang sama Rasulullah, yang dibenarkan dari Rasulullah, kita wajib berittiba ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu keputusan sendiri. Nah, ini terutama ini yang dibilang tadi, terutama untuk bagi orang awam ya, agar tidak ragu-ragu lagi dalam beribadah, udah mengikuti perintah yang mutlak. Adapun perintah yang lain-lain itu istilahnya guru kita menjalankan begini, nah, itu kita sebagai murid itu ta'zim namanya, khidmah sama guru, mengambil barokah. Adapun yang perintah-perintah mutlak ya, seperti sholat, puasa, ya kita wajib berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian materi tentang ittiba. Mungkin insyaallah akan dilanjutkan oleh presentator yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika ada bingungan kita bisa diskusikan nanti. Baik, kepada presentator yang selanjutnya kami persilakan. Ditutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Sandi Kartika. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang taklid. Pengertian taklid menurut Muhammad Rashid yaitu mengikuti pendapat orang lain yang sangat terhormat di lingkungan masyarakat tersebut tanpa melihat aturan hukum Islam maupun baik dan benarnya, tidak melihat manfaat dan mudaratnya juga. Di sini taklid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama taklid yang haram, taklid yang dibolehkan, dan taklid yang diwajibkan. Yang pertama itu taklid yang haram. Taklid yang haram di sini yaitu taklid yang hanya mengikuti adat semata, tidak melihat dari kondisi dalil Al-Quran dan hadis. Ada juga taklid yang dibolehkan. Taklid yang dibolehkan itu bertaklid kepada seorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan persoalan atau peristiwa, dengan syarat yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti tersebut. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Yang ketiga yaitu taklid yang diwajibkan. Taklid yang diwajibkan ini yaitu bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang tarjih, yaitu tarjih yakni menguatkan salah satu di antara 2 dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Apabila salah satu dari 2 dalil tersebut berlawanan, itu tidak diketahui mana yang datangnya terkemudian, maka tidak akan terjadi nasih mansuh. Dalam menghadapi keadaan yang demikian ini, seseorang mujtahid hendaknya meneliti di antara 2 dalil tersebut yang lebih kuat. Syarat-syarat tarjih yang pertama itu adanya persamaan antara 2 dalil tersebut tentang kesebutannya atau status ketetapan dalilnya. Oleh karena itu tidak terjadi ta'arud antara Al-Quran, yaitu yang qat'iyatus tsubut dengan hadis ahad
atau janiyatus subut, kecuali jika ada perbedaan dalam segi dolalahnya. Yang kedua, adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi jika yang salah satu dalil dari hadis mutawatir dan yang lain hadis ahad, maka tidak ada ta'arud, karena dalam hal semacam ini hadis mutawatir yang harus didahulukan. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan usaha bersungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Yang kedua, ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya, sehingga tidak terikat pada salah satu mazhab. Dalam mengambil salah satu berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa menguatkan sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Dan yang terakhir, tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.